Coba bayangin. Motormu tiba-tiba rusak dan butuh biaya perbaikan. Atau kamu sakit dan harus ke rumah sakit. Atau lebih parah, kamu kena PHK mendadak. Pertanyaannya cuma satu, uang dari mana? Buat banyak orang, jawabannya adalah ngutang, pinjam ke teman, gadai barang, atau lari ke paylater dan pinjol. Dan dari situlah lingkaran utang dimulai. Padahal, ada satu hal sederhana yang bisa nyelamatin kamu dari semua itu. Namanya dana darurat. Ini bukan investasi yang muluk-muluk, tapi justru fondasi paling dasar dari keuangan yang sehat. Tanpa dana darurat, sepintar apapun kamu ngatur uang, satu musibah aja bisa ngerusak semuanya. Di video ini, kita bahas tuntas soal dana darurat. Apa itu? Kenapa wajib? Berapa idealnya? Di mana nyimpannya? Dan cara ngumpulinnya walaupun gajimu pas-pasan. Tonton sampai habis, karena ini mungkin video paling penting buat keamanan keuanganmu. Yuk kita mulai. Mari kita mulai dari dasarnya. Dana darurat adalah sejumlah uang yang kamu siapkan khusus untuk menghadapi kejadian tak terduga. Kuncinya ada di dua kata, tak terduga. Ini bukan uang buat beli HP baru, bukan buat liburan, bukan buat DP motor. Ini uang yang cuma disentuh saat benar-benar darurat, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan mendadak yang harus segera dibayar. Kenapa ini wajib? Karena hidup itu penuh kejutan, dan kejutannya sering datang di waktu yang paling gak enak. Tanpa dana darurat, setiap kejutan kecil memaksa kamu ngutang, dan utang itulah yang pelan-pelan bikin keuanganmu berantakan. Dengan punya dana darurat, kamu punya bantalan. Saat musibah datang, kamu tinggal ambil dari situ. Selesai, tanpa panik dan tanpa bunga. Anggap dana darurat sebagai sabuk pengaman keuanganmu. Kamu berharap nggak pernah butuh, tapi saat butuh, dia yang nyelamatin kamu dari jatuh lebih dalam. Banyak orang mikir, tabungan saya kan sudah ada, itu aja dana daruratnya. Nah, di sini bedanya penting. Tabungan biasa itu sering bercampur dengan uang harianmu, dan gampang kepakai buat keinginan sehari-hari. Dana darurat harus dipisah, punya rekening sendiri, dan diperlakukan seperti uang yang nggak ada. Tujuannya jelas beda juga. Tabungan biasa bisa buat apa aja, mau beli barang, jalan-jalan, atau nabung buat sesuatu. Dana darurat cuma untuk keadaan darurat, titik. Kalau dicampur, yang terjadi biasanya dana daruratmu kepakai buat hal yang sebenarnya nggak darurat, dan pas beneran ada musibah, uangnya sudah nggak ada. Makanya, aturan pertama membangun dana darurat adalah memisahkannya secara fisik. Buka rekening terpisah, atau taruh di tempat khusus yang gak gampang kamu ambil buat jajan. Dengan dipisah, kamu gak akan tergoda, dan dana daruratmu benar-benar siap saat dibutuhkan. Sekarang pertanyaan yang paling sering ditanya, berapa sih idealnya dana darurat? Patokannya bukan angka pasti, tapi kelipatan dari pengeluaran bulananmu. Kenapa pengeluaran, bukan gaji? Karena yang perlu kamu tanggung saat susah adalah biaya hidup, bukan besarnya gaji. Untuk yang masih lajang dan belum punya tanggungan, idealnya sekitar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaranmu 2 juta sebulan, target dana daruratmu sekitar 6-12 juta. Untuk yang sudah menikah atau punya tanggungan, sebaiknya lebih besar, sekitar 6-9 kali. Dan untuk yang penghasilannya nggak tetap, seperti freelancer atau pedagang, idealnya lebih aman lagi, sekitar 12 kali pengeluaran. Kelihatannya besar ya? Tenang, kamu nggak harus langsung punya segitu. Ini target akhir, bukan syarat awal. Yang penting kamu tahu angka tujuannya dulu, biar arah nabungmu jelas. Lihat angka belasan juta tadi mungkin bikin kamu langsung nyerah, nggak mungkin. Nah, jangan gitu. Rahasianya adalah memecah target besar jadi tangga-tangga kecil. Target pertamamu bukan 6 bulan pengeluaran, tapi cukup 1 juta rupiah dulu. Kumpulin 1 juta sebagai dana darurat awal. Ini aja sudah ngebantu banget buat masalah-masalah kecil, dan yang lebih penting, ngasih kamu rasa aman dan semangat. Setelah 1 juta kena, naikkan targetnya jadi 1 kali pengeluaran bulanan. Lalu 3 kali, lalu seterusnya sampai target idealmu. Dengan cara bertangga begini, kamu gak akan kewalahan. Tiap anak tangga yang kamu capai bikin kamu makin pede dan makin aman. Ingat, dana darurat itu dibangun pelan-pelan, bukan sekali jadi. Yang penting kamu mulai dan konsisten. Fokus dulu ke 100.000 pertama,
lalu 1 juta pertama. Sisanya akan menyusul seiring waktu. Setelah tahu berapa dan gimana ngumpulinnya, muncul pertanyaan penting. Dana darurat sebaiknya ditaruh di mana? Ada 2 syarat utama. Pertama, harus aman, nilainya nggak boleh turun. Kedua, harus liquid, artinya gampang dan cepat diambil saat dibutuhkan, karena namanya juga darurat. Berdasarkan 2 syarat itu, tempat yang cocok antara lain rekening tabungan terpisah, atau reksadana pasar uang yang bisa dicairkan dalam 1-3 hari kerja dan hasilnya sedikit lebih baik dari tabungan. Nah, yang perlu dihindari, jangan taruh dana darurat di instrumen yang nilainya bisa turun atau susah dicairkan cepat, seperti saham, atau bahkan emas yang harganya naik turun dan ada selisih jual beli. Dana darurat bukan tempat cari untung, tapi tempat cari aman dan siap sedia. Jadi utamakan keamanan dan kemudahan akses, bukan imbal hasil. Biar uangmu benar-benar ada dan utuh saat keadaan mendesak datang. Mungkin kamu mikir, boro-boro dana darurat, buat hidup aja pas-pasan. Aku ngerti, dan justru buat kamu inilah dana darurat paling penting, karena kamu yang paling gak punya bantalan lain. Caranya, pakai prinsip yang sudah sering kita bahas, sisihkan di depan, sekecil apapun. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan misalnya 50.000 ke rekening dana darurat, sebelum kepakai. Gak terasa, tapi konsisten. Kedua, manfaatkan uang tak terduga. Dapat bonus, THR, uang kembalian, atau rezeki nomplok? Alihkan sebagian ke dana darurat. Ketiga, kalau kamu berhasil nutup satu bocor pengeluaran, seperti berhenti langganan yang gak kepakai, pindahkan nilai hematnya ke sini. Keempat, kalau memungkinkan, tambah penghasilan kecil dan khususkan buat dana darurat dulu. Intinya, jumlah kecil yang rutin jauh lebih kuat daripada nunggu bisa nabung banyak. Mulai dari yang kamu mampu hari ini, dan biarkan waktu yang menumpuknya. Ini bagian yang sering bikin dana darurat gagal, gak disiplin soal kapan boleh dipakai. Jadi mari kita perjelas. Dana darurat boleh dipakai untuk hal yang memenuhi 3 syarat: mendesak, penting, dan gak terduga. Contohnya, biaya rumah sakit karena sakit mendadak, perbaikan kendaraan yang kamu butuh buat kerja, kehilangan penghasilan karena PHK, atau memperbaiki atap rumah yang bocor parah. Itu darurat yang sesungguhnya. Sebaliknya, yang bukan darurat, diskon gede yang bikin ngiler, HP model baru, liburan, kondangan yang sudah bisa diprediksi, atau beli barang karena lapar mata. Itu semua keinginan, bukan darurat, dan harus dibiayai dari pos lain, bukan dari dana darurat. Aturannya sederhana. Sebelum ambil, tanya ke diri sendiri, ini beneran darurat, atau cuma pengen? Kalau ragu, kemungkinan besar itu bukan darurat. Menjaga disiplin ini yang bikin dana daruratmu benar-benar ada saat kamu paling membutuhkannya nanti. Terakhir, dan sering dilupakan, apa yang harus dilakukan setelah dana darurat kepakai? Katakanlah suatu hari kamu benar-benar butuh dan mengambil sebagian dana daruratmu. Itu bagus, artinya dana darurat berhasil menjalankan tugasnya, dan kamu nggak perlu ngutang. Tapi tugasmu belum selesai. Setelah keadaan tenang, prioritas berikutnya adalah mengisinya kembali. Anggap dana darurat seperti tabung oksigen. Setelah dipakai, harus diisi ulang biar siap untuk keadaan berikutnya. Caranya sama seperti waktu pertama membangunnya. Sisihkan rutin sampai kembali ke target. Untuk sementara, kamu bisa mengalihkan sebagian pos keinginan ke pengisian dana darurat dulu, sampai penuh lagi. Jangan biarkan dana darurat kosong terlalu lama, karena di masa kosong itulah kamu paling rentan. Dengan kebiasaan mengisi ulang, dana daruratmu jadi sistem yang hidup dan terus melindungi, bukan sekadar tabungan sekali pakai yang habis lalu dilupakan. Jadi mari kita rangkum. Dana darurat adalah fondasi paling dasar dari keuangan yang sehat, bantalan yang bikin kamu gak gampang jatuh saat musibah datang. Pisahkan dari tabungan biasa, tentukan targetnya berdasarkan pengeluaran bulanan, dan bangun bertangga mulai dari 1 juta pertama. Simpan di tempat yang aman dan gampang diambil, kumpulkan sedikit demi sedikit walau gaji pas-pasan, disiplin soal kapan boleh dipakai, dan selalu isi ulang setelah terpakai. Kalau kamu belum punya dana darurat sama sekali, jangan tunggu besok. Hari ini juga, sisihkan berapapun yang kamu bisa ke rekening terpisah, dan itu jadi 100.000 pertama dana daruratmu. Dari situ, tumbuhkan pelan-pelan. Ingat, orang yang tenang secara keuangan itu bukan yang penghasilannya paling besar,
tapi yang punya bantalan saat keadaan sulit. Dana darurat inilah yang bikin kamu tidur nyenyak, apapun yang terjadi besok. Kalau video ini ngebuka matamu soal pentingnya dana darurat, tekan suka dan subscribe cara nabung biar dapat panduan keuangan tiap minggu. Dan jujur di komentar, kamu udah punya dana darurat, atau baru mau mulai hari ini?